Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di luar, sekali lagi kami mengundang untuk bisa merapat ke ruang utama. Baik, saya sudah melihat ini muka-muka yang sudah segar lagi karena kita sudah snack time tadi ya. Oke, sambil menunggu. Oke, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali bicara kita lagi. Saya ajak untuk kita bisa bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau berdiri. Nah, ini biar badannya nggak kaku, kita mau gerak-gerakin badan kita. Sekali lagi saya mau ajak kita mau menari lagi. Oke. Siap Bapak Ibu menari lagi? Yang siap katakan yes. Belum kedengaran sekali lagi yes. Yang angkat tangannya katakan yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali lagi saya mau ajak kita menari bersama Bapak Ibu Saudara. Sambil menanggung tangan. Semuanya angkat jempolnya, katakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Padaku, oh berdosaku. Ikuti gerakan saya semuanya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan menunggu Dia. Mari semuanya goyang. Yesus kekasih jiwaku, mari hamba-hamba Tuhan DPD Bapak Kabupaten Banyumas Suara kita mengeluarkan katakan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lalu Dia. Sekali lagi angkat jempolnya katakan. Bapak Ibu Saudara saja yang menaikkan pujian ini. Aku, aduh suaranya mana ini? Pakai gerakan yuk. Dari bawah dulu. Asik. Ku angkat lagu Dia. Semangat menari ya. Dunia nyata, ku puji dengan terjadi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah segar kembali. Sekarang colek kanan kirinya, dilarang ngantuk. Iya, nanti kalau lihat rekannya ngantuk boleh ditampung ya. Baik, siang hari ini kita akan melanjutkan acara kita dengan diberkati oleh narasumber yang luar biasa. Nanti isinya daging semua. Bilang kanan kiri Bapak Ibu, isinya daging semua. Nah, siapakah beliau? Saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari seorang wanita yang sangat cantik, cerdas, dan luar biasa. Beliau adalah, ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Kalau tadi kita diberkati oleh seorang dokter, hari ini, siang ini seorang dokter. Nah, ya, kalau tadi dokter bikin kita gemeter, nah sekarang dokter. Apalagi yang bikin kita gemeter karena Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Beliau adalah Dr. Dewi Santi Nugrahani SE MM M4. Ya, ini profilnya. Beliau adalah dosen manajemen dan pelayanan jemaat. Lahir di Purworejo 14 Oktober 1977. Ingat ya Bapak Ibu, siapa tahu mau kasih kado 14 Oktober, nomor sepatunya berapa Bu? Nanti tanya ya. Pendidikan beliau adalah S1 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, S2 Manajemen STIE Mitra Indonesia Yogyakarta, S2 Magister Pariwisata STI Pari Semarang, S3 Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Merdeka Malang. Tangan lagi. Dan saat ini beliau juga mengajar sebagai dosen manajemen STI Raja Wali Purworejo. Nah, kita tetanggaan ya Bu. Ini Purwokerto ngapa dan di sana Purworejo. Gitu. Lalu pelayanan beliau adalah saat ini Bendahara GKJ Purworejo tahun 2025 sampai 2027. Lalu beliau juga seorang majelis dan diaken tahun 2024 sampai 2027. Tim pengurus visi misi GKJ Purworejo tahun 2024. Tim verifikasi GKJ Purworejo 2021-2025. Lalu majelis 2011 dan 2014. Demikian profil beliau. Nanti kita akan lihat, kita akan ngebrel-ngebrel ya, ngobrol-ngobrol Bapak Ibu. Jadi siang hari ini kita tuh benar-benar akan ambil dan serap semua ilmunya beliau dan kita bawa pulang untuk pelayanan kita dan keluarga kita masing-masing. Mari kita sambut one and only Ibu Dr. Dewi Santi Nugrahani. Silakan Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf berdiri ya, saya seorang guru, jadi kalau nggak lihat yang belakang sendiri itu saya nggak maaf merasa diri ya. Ya, lapar? Bapak Ibu panitia ini ternyata pesertanya lapar semua. Tapi sudah break. Luar biasa. Jadi semua terberkati, semua datang dari rumah sudah. Sudah sarapan belum ngomong? Belum sarapan. Oh belum sempat masak Ibu? Oh belum ya. Ya nanti habis ini nanti ada berkat Tuhan. Tapi tadi kan sudah lumayan ya. Sudah lumayan dapat snack ya. Sudah bisa mengisi. Ada yang ngantuk? Gak ada, itu luar biasa. Yang belum kenal saya mau sombong Pak Ibu juga ngantuk. Nah, ada yang belum kenal sebelahnya? Coba Bapak Ibu lihat ke belakang. Kenal nggak? Oh kurangnya sama. Coba Bapak Ibu lihat ke belakang, ke samping. Adakah yang belum kenal?
Ibu Baby sudah menjelaskan bahwa ini nanti dokter dan kemudian saya dokter. Kalau ini gitu ya, sebenarnya sama aja. Saya itu juga nggak pintar sebenarnya, tapi saking nggak pinternya, kemudian Tuhan memberikan saya kesempatan, memberikan saya waktu. Kalau nggak pintar, kamu tak kasih kesempatan untuk belajar ya. Jadi aku terus sekolah terus gitu. Jadi ini semua sebenarnya berkat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga Tuhan memberikan saya kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Nah, Bapak Ibu di sini pasti ketika pelayanan luar biasa, sudah sangat hafal dan sangat di luar kepala. Ya bagaimana pelayanan itu seperti apa? Dan kemudian tadi menjelaskan bahwa nanti ini deg-degan gitu ya. Sebenarnya deg-degan itu saya gitu ya. Wah saya belum kenal ini satu persatu. Ya, nah ternyata lebih kuat ini ya. Ya saya belum kenal satu persatu, maka ketika tadi saya tanya, sudah kenal belum kanan kirinya? Sudah, yang belum kenal saya berarti ya. Nanti kita kenalan satu-satu ya. Ya, nah di sini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa, senyum-senyum semua ini sepertinya ya. Nah, senyum semua, senyum karena pabrik enggak, senyum karena bahagia tadi ya. Nah, apakah Bapak Ibu bahagia? Ya, bahagia kenapa tadi? Bahagia kenapa? Ikut suami, wah sama Bu, saya juga bahagia. Saya didampingi sama suami saya. Nanti saya di sini nggak sendirian. Nanti sama suami saya, nanti kita bersama-sama untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, di sini saya memang berprofesi sebagai pengajar. Pengajar itu sebenarnya nggak lebih pintar dari yang diajar gitu ya. Cuma lebih dulu tahu. Jadi kemudian ilmunya nanti diberikan. Tapi terkadang ketika saya berada di depan kelas itu tidak kemudian saya itu murni ngajari mereka, enggak, justru saya yang diajari. Nah, ketika semua orang bilang ke saya, wes biasa, guru itu berbicara di depan kelas itu sudah biasa. Tapi apakah seperti itu? Beda audiens nanti ditekannya baleni lagi dari yang pertama. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kecemasan seperti itu? Ya, meskipun Bapak Ibu sudah terbiasa berkhotbah misalnya, ya, tapi ketika audiensnya baru pasti ada rasa-rasa yang berbeda. Tapi semua ini merupakan sebuah berkat yang luar biasa. Ya, saya lihat di sini ada anak-anak, ada Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menyuruh anaknya, kemudian anaknya tidak segera menjalankan perintahnya, rasanya gimana? Mangkel, gemes. Ya, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Ibu cuma orang makan-makan, disuruh nggak bisa berangkat. Kita ya Bu ya, ini semua gitu ya. Apa yang ada di dalam pikirannya? Emosi, ya. Kira-kira sebabnya apa? Gak nurut. Nah, sekarang bagian saya tanya anak-anak. Anak-anak, kalau disuruh Bapak Ibu gak langsung berangkat itu karena apa? Kurang mau baik. Nah, yang jadi anak-anak merasa menjadi anak-anak. Kenapa gak langsung berangkat? Males. Apalagi? Lagi game, apa itu? Lagi nonton drakor. Apa lagi? Oh, kalau drakor ibunya, berarti kalau ini kesaksian para suami ya. Ya, jadi ternyata istrinya nggak cuma anaknya, istrinya ternyata kalau disuruh juga posek-posek ya. Nanti dulu karena tangguh ya. Iya Pak. Ya, sepertinya Bapak tadi menjelaskan bahwa istrinya. Nah, ada rasa ketika kita diminta disuruh kemudian tiba-tiba nggak jalan, itu kan adanya rasanya apa tadi? Makel.
berpikiran bahwa bapak ibu saya itu nyuruh saya ini ngopo gitu. Kenapa sih ibu saya itu lagi asik-asiknya game? Ini lagi terus kan ini loh. Kalau tiba-tiba diikat di tengah jalan itu kan pasti rasanya gak enak banget ya. Ya, yang jadi anak-anak, bener gak? Oh betul, nah itu paling mantap itu berarti paling game gitu ya. Nah, yang jadi orang tua, bener gak? Nah, pendidikan itu ternyata tidak hanya di sekolah secara formal, tetapi dimulai dari mana? Dari rumah. Ya, berapa jam anak ada di rumah? 12 jam anak ada di rumah. Nah, yang 12 jam di mana? Di sekolah, les, ekskul, kegiatan, itu kan ada di situ. Nah, orang tua mendampingi itu hanya dalam waktu hanya setengah hari berarti ya. Dari setengah hari itu berapa jam terjaga? Ya, coba kita hitung dari bangun tidur. Dari bangun tidur, anak bangun jam berapa? Jam 5. Berangkat sekolah jam 7. Berarti 5, 6, 7, 2 jam. Pulang sekolah jam? Gak pulang? Oh, pulang jam 3. Kira gak pulang. Saya jam berapa? Jam 5 baru pulang. Nah, saya jam 5 sampai rumah. Tidur jam berapa, Bu? Jam 8, jam 9 tidur. Itu berapa sih? 5, 6, 7, 8, 9 5 jam. Jadi kita punya hanya 5 jam gitu ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengajarkan tentang firman Tuhan kepada anak-anak? Apakah hanya setiap hari Minggu saja ketika ke gereja? Nah, Roh Kudus, firman Tuhan itu kan bekerja tidak hanya ketika pada situasi yang formal, tetapi bekerja pada situasi-situasi yang kecil. Ya, bagaimana Bapak Ibu mengajarkan kepada anak-anak sesuatu yang kecil, misalnya apa? Misalnya ketika kalau dinakali sama temennya, harusnya gimana? Balas, gitu ya. Ada yang seperti itu? Tidak. Ya, harusnya gimana kalau dinakali temennya? Gimana Bapak Ibu ya, nanti tak balas. Ada yang seperti itu? Oh ada. Oh anak saya ini seperti saya gitu ya. Ya, nah di dalam pendidikan itu Bapak Ibu guru di sekolah itu pasti mengajarkan tentang pendidikan. Ya, kemudian ketika di masyarakat kita juga menghadapi itu semua. Nah, saya sebagai pendidik di sini kebetulan saya mendidik itu di perguruan tinggi, sehingga karakteristik siswa itu sudah terbangun dari kecil sampai dengan dewasa. Nah, untuk merubah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi saya melihat begitu banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Jadi saya katakan bahwa belajar itu tidaklah saya yang belajar, tetapi justru saya belajar dari mereka. Karena saya mengajar di tempat yang formal, nasionalis, sehingga banyak sekali beragam. Dan jumlah kita adalah jumlah yang minoritas. Tetapi bagaimana minoritas ini itu ternyata mewarnai. Ya, Bapak Ibu sudah berhasil membekali semuanya kepada anak terlihat sekali. Terlihat sekali bahwa ketika di dunia perguruan tinggi itu mereka sudah tertanam di dalam diri mereka masing-masing. Ada satu pengalaman. Saya minta mahasiswa saya untuk membantu saya
bekerja. Oh ini siapa? Saya sudah bisa belajar dari situ. Ya, karena dari Roh Kudus yang menuntun mereka, Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Nah, sehingga apapun yang mereka kerjakan dalam hal-hal kecil saja, itu sudah bisa mewarnai hidup mereka. Jadi Bapak Ibu jangan lelah ketika mengajarkan nilai-nilai Kristen kepada anak-anak. Kemudian anak-anak bukalah hati, terima Roh Kudus. Kadang-kadang permasalahannya itu adalah ketika kita mengeraskan hati kita. Ya, tetapi ketika kita mencoba membuka diri, itu semua akan ada di situ. Ketika kami bekerja pun di kampus kami, ini hanya ada segelintir saja yang memang sebagai umat Kristen, tidak terlalu banyak. Tetapi kami menggunakan satu ayat yang menjadi dasar kami. Bapak Ibu pasti sangat tahu ayat ini. Takut akan Tuhan adalah, saya ulangi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita tuh gak benar ya, gak benar kemudian aku harus pintar. Ya saya sudah tinggi, saya sudah sekolah kemana-mana. Ya saya sudah punya pengalaman kemana-mana. Sudah ini pokoknya saya gitu ya. Ya seperti itu. Kita dengarkan tuntunan Roh Kudus. Ya dalam perjalanan kehidupan bekerja akademisi itu sangat banyak sekali tantangannya. Ya tuntutannya kayak dosen itu enak ya jadi dosen ya. Ternyata pekerjaan di luar mengajar itu malah sungguh luar biasa. Tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa tuntunan, gak bisa kami itu bekerja. Ya, semua harus atas tuntunan. Itu yang saya rasakan. Ya. Kemudian ketika saya dengan izinnya tugas dosen pergi pagi pulang malam, itu kemudian saya diminta untuk menjadi majelis. Bapak Ibu yang bekerja kemudian tetap melayani Tuhan itu luar biasa. Kita berpikir bahwa apa ya sempat pulangnya malam, terus kapan saya harus rapat gitu. Misalnya jadi majelis saya sering rapat terus ya. Nah, kapan saya harus rapat? Ternyata bisa. Ya, selama kita mengimani, mengamini semua itu, kita bisa menjalannya. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan. Tantangan yang luar biasa di kehidupan sekarang. Sekarang ekonomi sulit sekali ya. Bapak Ibu merasakan? Apa yang naik harganya? Plastik. Oh ini pasti pengusaha ini. Apalagi naik? Emas. Oh ini suka investasi emas berarti ya. Nah, apalagi? Tempe goreng. Oh minyak goreng tadinya berapa Bu? Pokoknya naik gitu ya, naik ya. Ya. Apa dia naik? BBM. Ya BBM naik. Yang naik itu yang apa ya? Pertamax. Ya, Bapak Ibu di sini pakai Pertamax semua berarti ya? Iya. Iya. Ya Bapak Ibu sebagian besar menggunakan Pertamax. Ya, oke. Berarti nanti saya minta kalau suami saya biar jualan Pertamax banyak gitu ya. Ya, kalau banyaknya itu tertarik ya jualannya gitu ya. Ada yang pakai gas? Sudah naik belum? Sudah. Oh belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh tergantung tokonya. Kalau yang masih harganya murah di mana? Ya saya ikut di sana berarti ya kalau yang harganya murah.
Ya, tetapi di tengah kesulitan kita, di tengah itu semua sepertinya semua aspek merasakan kesulitan ini. Semua harga ini terus gimana? Sekolah ini, itu tantangannya luar biasa. Apakah dengan harga BBM naik terus kemudian anaknya nggak sekolah? Ya, tetap sekolah? Nah, karena prestis, apa lagi? Oh, sekolah karena mau dapat MBA, nggak sekolah dapat MBA katanya ya. Ada yang belum dapat atau memang sekolahnya tidak menerima? Ya, anak saya baru ada 1 bulan ini menerima. Tapi lumayan lah sudah merasakan MBA, kemudian kita coba libur belajar. Nanti kalau masuk dan dapat lagi. Nah, jadi di sini memang ketika kita berkarir, ketika kita bekerja, semua kita. Jadi saya bekerja di SDE Rajawa. SDE Rajawa itu memiliki yayasan. Nah, anggota yayasan ini bergerak di bidang yang berbeda dengan pendidikan. Jadi mereka bekerja di profit oriented, kemudian membuka SDE Rajawa yang tidak profit oriented. Nah, sekolah itu kan sebenarnya bukan tujuannya keuntungan, tetapi bagaimana menyebarkan ilmu, bagaimana mentransfer ilmu. Nah, tetapi di sini pemilik ini yayasan itu memiliki kerinduan untuk berbagi berkat. Nah, sehingga untuk itu dibuka SDE sendiri. Nah, ini tidak kemudian memberikan beban biaya yang besar, bahkan banyak memberikan beasiswa untuk yang tidak mampu. Ya, pemerintah sudah memberikan kesempatan KIP dan sebagainya, tetapi tidak semua terjangkau. Nah, maka yayasan memberikan ini merupakan inspirasi yang luar biasa dari pemilik yayasan ini. Ya, tidak hanya itu, ternyata ada banyak sekali berkat-berkat kemudian yang dibagikan. Nah, sehingga ini tidak hanya untuk masyarakat Indonesia Purworejo saja, tetapi juga untuk masyarakat Indonesia secara luas. Ya, bagaimana pendidikan ini bisa menaikkan tarafnya. Nah, sehingga banyak mahasiswa saya yang kemudian lebih berhasil dari saya. Ya, banyak mahasiswa saya yang menjadi anggota dewan. Suatu saat ada cerita ketika para anggota dewan ini mengisi acara seminar, kemudian saya ditugaskan untuk menjadi moderator. Nah, ya, dan saya ketika selama moderator itu ada rasa bangga yang luar biasa di sini. Nah, maka hartanya seorang pengajar itu ada di mahasiswa. Ketika saya jalan kemudian disapa Bu, itu semuanya luar biasa. Ya, Bu, nanti, ya, Bu, nanti. Kemudian ketika saya mengurus sesuatu, kemudian, oh Bu, ini saya bantu, saya ini, saya ditemani saja. Itu sudah rasa bangga yang luar biasa. Ya, saya merasakan berkat Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang luar biasa dari sini. Ya, kemudian tidak, saya punya mobil sekian, saya punya rumah sekian, enggak. Tetapi ketika saya merasakan bahwa mahasiswa ini bisa berhasil, saya melihat itu sudah semuanya luar biasa. Kumpuli dapat emas kali ya, tapi kayak emasnya sama nih saya nggak tahu. Nah, jadi ini memang berkat yang luar biasa yang saya terima. Kemudian ada kita tidak kemudian berdiam diri saja, diam aja, wes pokoknya kok ya Tuhan nanti akan menuntut saya, enggak. Ya meskipun saya tahu Roh Kudus itu akan memberikan saya jalan, tetapi saya tetap akan berusaha. Ya, ada firman mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan. Kemudian lanjutannya, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya. Maksudnya apa ini ayat ini? Usaha, betul.
harus usaha. Meskipun saya tahu, oh di sana ketika saya sekolah berarti saya kalau lulus saya dapat gelar doktor, terus keren gitu ya. Tapi jalan untuk menjadi dokter itu harus ditempuh, harus dihadapi. Nah, saya ada kesaksian ketika proses saya menjadi dokter. Ya, di awal saya pamit sama orang tua saya. Bapak ibu saya mau melanjutkan sekolah, tapi saya ragu-ragu. Bisa nggak ya? Kalau cuma kuliahnya, mungkin saya bisa. Tapi ketika menjalani itu, apakah saya bisa? Ketakutan yang utama saya itu bukan menjalani pelajarannya, tapi ketakutan saya adalah ketika saya harus menghadapi orang tua saya. 3 kali saya kuliah, 3 kali juga saya harus berangkat ujian dari rumah sakit. Karena apa? Karena orang tua saya gantian sakit. Jadi saya takut sekali ketika saya melanjutkan studi lagi. Nanti kalau bapak ibu saya sakit gimana? Saya takut seperti itu. Kemudian bapak ibu saya kuatkan sudah dijalani dulu aja. Nah, maka ketika saya berjalan ternyata benar bapak ibu saya tidak sakit. Tetapi bapak ibu saya itu sudah dipanggil Tuhan. Ya, di awal saya kuliah, bapak saya meninggal. Saya bilang, ibu saya tidak mau ditinggal. Kemudian saya menghentikan kuliah saya. Stop, vakum dulu gitu ya, vakum dulu, saya cuti dulu. Kemudian saya dampingi ibu saya sampai suatu saat ibu saya kemudian saya merasa ibu saya sudah siap untuk saya tinggal kuliah. Saya pamit ke ibu saya, Bu, ibu sudah sehat, sudah kuat, sudah bisa sendiri. Pamit ya, saya mau melanjutkan apa yang sudah saya mulai. Kemudian ibu saya, ya. Dan akhirnya saya melanjutkan lagi kuliah. Belum lama, saya masih di Malang waktu itu dengan suami saya ditelepon sama anak saya bahwa ibu saya sakit. Ibu saya sakit, kemudian saya pulang dari Malang ke Purworejo itu kan normalnya biasanya 6 jam normalnya. Itu sampai entah bagaimana mungkin kayak Tuhan Roh Kudus membimbing kayak mobil itu kalau bisa diangkat gitu diangkat, sehingga dalam waktu 4 jam itu saya sudah sampai Purworejo dan mendampingi ibu saya ketika ibu saya sakit. Hanya dalam waktu 1 hari itu kemudian ibu saya dipanggil. Nah, saya bilang lagi, kemudian kalau ditanya titik terlemah saya mana adalah ketika bapak saya meninggal. Titik balik saya mana ketika ibu saya meninggal. Nah, saya harus menyelesaikan, saya harus membawa gelar ini untuk bapak ibu saya, meskipun bapak ibu saya sudah di surga. Nah, akhirnya saya kemudian melanjutkan, di tengah perjalanan saya melanjutkan tinggal wisuda. Bapak mertua saya termasuk dekat dengan mertua saya. Bapak mertua saya sakit. Kemudian kesedihan yang luar biasa kembali saya hadapi ketika bapak mertua saya kemudian meninggal. Nah, sehingga dalam perjalanan mencapai gelar doktor itu saya 3 kali kehilangan orang tua saya. Tapi ini memang harus saya hadapi dan saya sangat merasakan tuntunan Roh Kudus. Saya sangat merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian ketika saya ada penguji dari luar itu, kemudian mengatakan bahwa ya saya nggak mengatakan belum kenal sama sekali. Kemudian dia bilang ke saya, dan ibu baru sekolah minggu ya. Nggak tahu. Udah saya nggak ajar sekolah minggu ya, tapi saya aktif memang di kegiatan di gereja. Kok tahu? Kok bisa tahu? Iya, soalnya presentasi saya katanya kreatif. Waktu saya ujian dulu itu kata profesor ini mengatakan bahwa selama saya menjadi profesor dan menguji, saya belum pernah menguji mahasiswa dengan kreativitas seperti ini. Nah, waktu itu saya punya video. Kalau sekarang kan sudah lazim ya, semua apa-apa harus pakai video. Waktu itu belum lazim. Nah, ini kan tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus yang sangat luar biasa yang saya alami. Dalam dunia kerja pun seperti itu. Tidak gampang
tidak gampang kita menjalani situasi sulit. Tetapi dalam situasi sulit ini kita dimudahkan. Ya, artinya di sini kita harus kayak tadi mengatakan bahwa mintalah. Kepada siapa lagi kita minta? Saya mau minta ke suami saya minta ke dokter loh, nggak bisa. Ya, carilah. Saya mau cari ke Pak Pendeta, saya nyari ke dokter, cari dong. Bisa nggak Pak? Ya bisa, ada sekolah bisa ya. Ya tapi ya usaha dulu ya seperti itu. Dan kemudian tetaplah siapa yang akan membukakan saya dapatkan itu kalau saya tidak berusaha. Apakah saya bisa berusaha sendiri dengan kemampuan saya sendiri? Tidak bisa. Ya semua itu dengan tuntunan Roh Kudus. Dan pasti Bapak Ibu sekalian masing-masing memiliki pengalaman yang lebih luar biasa dibandingkan dengan saya. Ini sebuah kisah saya kecil dari dia. Saya bisa mengajak suami saya ke sini untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Ini saya perkenalkan ya, ini suami saya pegawainya suami saya. Beliau yang punya, dan saya bekerja di sana. Ya, Terima kasih. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir couple goals ya. Sekarang perkenalkan diri dulu, kalau nanti Ibu Dewi sudah memperkenalkan namanya. Sekarang Bapak, silakan. Nah, begitu ya. Shalom semuanya Bapak Ibu, saudara. Terima kasih Ibu PT. Perkenalkan nama saya Boas Yudi Prabowo. Saya itu kalau berdiri seperti ini itu sebelumnya itu takut. Benar-benar takut. Boleh banget. Duduk saja. Saya mungkin tidak seperti istri saya karena kan ya sudah terbiasa. Kalau saya kan tidak terbiasa untuk memberi seperti pelajaran atau dosen gitu. Ya ini awalnya dari beliau Pak Pendeta Jeffrey dan Pak Pendeta Daniel yang bisa saya kok bisa ada di sini, jadi saya merasa bersyukur. Terus terang dari awal saya itu tidak berani. Kenapa? Karena saya memang tidak punya keberanian untuk apalagi argumen di sini adalah Bapak dan Ibu Pendeta semua yang mana harusnya kan yang ada di panggung itu beliau-beliau, tapi kan ya ini hanya berbagi pengalaman saya yang izin Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta saya di sini dulu. Saya hanya menambahkan tadi yang sudah diceritakan istri saya. Saya hanya berbagi saja juga. Boleh, silakan Bapak. Sedikit berbagi bahwa awal mulanya dari Opa itu mbak saya yang mana dahulu itu juga mengawali dari beliau pengajar juga dan kebetulan juga di gereja juga aktif. Jadi kami itu dari Jogja. Terus beliau yang mengajar dari Jogja pindah ke Purworejo. Di Purworejo putranya mbak saya itu ketemu dengan yang bapak saya. Jadilah bapak saya yang mana bapak tempat usaha. Jadi basic kami itu adalah kalau bapak saya itu dari usaha. Jadi kami bidang di dalam usaha kami itu bergerak di dalam minyak dan gas.
punya tugas seperti kita pelayanan. Di sini kami bapak sama opa dan bapak ibu saya itu membuat bisa jadi karena bertugas untuk dalam pekerjaan itu kita ada pelayanannya kan, jadi bisa terbentuk waktu itu kepantan. Nah dari kepantan itu, kepantannya dari digaji projo, akhirnya kita berdiri sendiri menjadi Gereja Kristen Jawa Projo Selatan. Nah ini sedikit yang kami berikan penjelasan kalau kami juga punya tugas tidak hanya di dalam pekerjaan, tapi kita juga pelayanannya itu juga kepada masyarakat juga, yang mana karyawan-karyawan pun itu juga setelah bekerjanya bareng dengan kita itu beberapa juga mengenal Yesus. Ya. Dan saat ini karena dari opa dan dari bapak ibu itu dulu sudah punya cita-cita yang mulia itu, jadi saya saat ini yang punya tugas untuk meneruskan. Jadi kita punya tugas yang berat, di mana kita juga harus bisa memberikan mengenalkan ya, jadi kita mengenalkan ya apa yang kita kerjakan itu ya bisa dikenal oleh tetangga atau orang yang mungkin berbeda. Untuk masalah isi amalan agung ya. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan bertanya ya kepada Ibu Dewi atau Bapak Buas. Pertanyaannya apa saja boleh seputar apa yang beliau sampaikan, dan temanya Ibu Dewi hari ini akan menyampaikan tentang upgrade diri dan upgrade prestasi bersama Roh Kudus. Oke, Ibu Dewi, kita masuk tanya jawab nih. Kira-kira yang Ibu lakukan itu sejak usia remaja, mungkin bagaimana caranya? Ini kita hamba-hamba Tuhan kan secara rohani pasti mungkin lebih jago ya, tetapi secara profesionalnya bagaimana Ibu bisa upgrade diri dan prestasi itu sampai di titik ini? Oke, ya sebenarnya saya sama dengan suami saya, sama ibu gitu. Jadi waktu kemarin itu mau kesini gigi gitu, pada terjadi seperti itu. Ya, tapi ya sudah seperti tadi, semua harus dijalani, semua harus dihadapi. Nah, ketika tadi kaitannya dengan upgrade diri, bagaimana terus kita mengupgrade. Tapi saya katakan bahwa saya sih sebenarnya nggak pintar ya. Kalau lihat nanti koyoknya tapi sebenarnya itu saya nggak benar-benar banget gitu ya. Jadi maka saya harus belajar dulu. Inilah cara saya upgrade diri. Ya, saya awalnya memang di Satya Wacana, waktu di universitas saya SD-nya di SD Bisa. Kemudian SMP dan SMA itu di Bintang. Dan kemudian saya ke Satya Wacana. Saya merasa seperti mendapatkan kembali masa kecil saya, karena relatif mungkin gitu ya, relatif mungkin. Kemudian saya mikir waktu kisah ini caranya saya harus mencari jodoh gitu waktu itu. Ya saya berpikir seperti itu. Jadi sampai kuliah saya menyemangati diri saya gitu supaya saya semangat di kuliah gitu ya. Akhirnya saya beneran Tuhan mengabulkan. Kemudian saya dengan suami saya di waktu berkuliah itu, meskipun kita sejak itu sudah kenal sih ya, tapi waktu itu Oh iya, jangan-jangan Pak Endo ini. iya, Biasa. satu kelurahan tapi dibatasi oleh batalion. Ya, jadi sebelah sama batalion sama di sebelah sini batalion. Nah, kemudian saya harus mengupgrade diri saya dengan saya bersekolah, tetapi ternyata sekolahnya saya tidak cukup. Ya, saya harus banyak bergaul, kemudian saya harus menyeimbangkan saya itu dengan kehidupan lain. Ya, tidak bisa kemudian
Ini saya masih tetap merasakan seperti itu. Jadi aku itu sampai sekarang masih sama. Oke, berarti setiap hari ya Ibu selalu memberikan diri Ibu untuk belajar dan belajar. Begitu juga buat kita bahwa Tuhan jangan lupa belajar meskipun sudah menjadi para pengajar. Nah sekarang buat Pak Buas nih, apa tips suksesnya dalam berusaha? Kalau tadi pengusaha Pertamina ya berarti Pak? Atau bukan? Kita sebenarnya distribusinya. Oke, distribusi. Oke, kiat suksesnya apa Pak? Supaya kan para pendeta ini kan anak-anaknya juga kepengen sukses. Bahkan ada banyak anak-anak pendeta itu saya nggak mau kayak papa, saya nggak mau kayak mama, hidupnya susah bla bla bla. Nah, sekarang kasih tips, kasih trik atau bagaimana supaya sukses dan anaknya itu bisa membantu pekerjaan Tuhan bagi gerejanya. Ini Bapak Blas. Untuk sukses itu ya, kalau saya kan dari awal tadi kami meneruskan cita-cita. Awalnya kan dari orang tua kami, jadi kami punya tugas untuk meneruskan dan menjaga bisnis atau pekerjaan kami ini supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, kami tapi juga tidak lupa kalau di dalam kami perjalanan itu pasti akan ada sedikit hambatan. Dan di sini itu kami tetap siap, ibaratnya apa yang ada di dalam bisnis kami itu apa yang menjadi, kita harus mengikuti peraturan-peraturannya. Jadi apapun yang dalam waktu dari tahun ke tahun pasti kan akan terjadi perubahan namanya ya. Jadi di saat-saat tertentu ya kita memang harus, kalau memang harus berubah itu ya pasti akan harus kita lakukan. Nah, yang pasti kan yang awal mulanya dulu itu terjadi perubahan itu, salah satu contohnya adalah perubahan dari zaman dahulu itu bergerak dalam minyak tanah berubah menjadi LPG. Nah ini kita harus berubah. Nah kalau kita tidak berubah ya pasti akan berhenti. Nah disinilah kita harus tetap mengikuti perkembangan yang terjadi. Jadi tidak harus, kalau misalkan itu berubah misalkan kita tidak setuju, kita tidak bisa. Kita harus tetap jalan, kita harus ikuti, kita jalani, nantinya pasti akan ada hasilnya. Oke, berarti jangan menolak teknologi gitu ya Pak, karena zamannya sekarang sudah zaman teknologi. Baik. Untuk kegiatan atau pelaporannya kan sekarang sudah digitalisasi semuanya ya. Jadi kita hamba Tuhan nggak boleh gaptek, nggak boleh kolot dan nggak boleh jadul gitu ya. Harus selalu upgrade diri. Baik, kembali ke Ibu dosen. Ibu dosen, pokoknya saya panggil Ibu dosen ya, biar kita merasa diajar sebagai muridnya. Oke, Bapak Ibu, siapkan pertanyaannya. Oke, nanti angkat tangan dulu, lalu operator saya akan memberikan mikrofon buat Bapak Ibu. Ya, kira-kira menurut Ibu dosen nih, hal paling sulit apa ketika mengajar mahasiswanya? Yang paling sulit menurut saya ketika mahasiswa saya itu saya nggak tahu dia itu model atau bisa sekali. Kemudian ketika mahasiswa saya itu pasif, ya bagaimana saya harus membangkitkan supaya mereka bisa balik lagi aktif. Itu kalau memberikan seperti itu. Tetapi untuk yang lain-lainnya lagi, kadang tadi saya di awal mengatakan bahwa kalau anak-anak disuruh itu menurut apa enggak, ternyata di balik itu semua itu mereka punya permasalahan sendiri-sendiri juga. Nah itu yang nanti ini bukan sulit, tetapi ini sudah tugas saya supaya
ya, karena saya berdekat dengan beberapa mahasiswa saya yang memang mereka mungkin punya beberapa permasalahan sehingga dan mahasiswa saya suka bilang saya Dewi spesialis masalah bermasalah gitu. Seperti itu. Jadi masalahnya bukan karena percintaan atau apa, saya nggak mudah kalau itu ya, tetapi karena kadang-kadang mereka tidak tahu cara mengungkapkannya seperti apa, sehingga saya harus menyelamikan satu persatu sampai ternyata mereka punya potensi sebenarnya, tetapi nggak tahu cara mengeluarkan potensinya itu seperti apa. Nah, ketika saya persoalan satu persatu, saya berikan tugasnya aneh-aneh itu, semakin aneh tugas saya, ternyata semakin tereksplor mereka. Ya, ada orang yang tidak bisa ngomong, tetapi tertulisnya bagus. Ada orang yang tertulisnya bagus, tapi nggak bisa ngomong. Ada yang punya bakat seperti teknologi sekarang ini, tapi dia nggak tahu cara menyampaikannya seperti apa. Dan ini yang sedang menjadi tantangan, bukan kesulitan, tapi ini tantangan bagi kami para dosen. Oke, berarti tidak saja hanya memberikan pelajaran, tapi juga memberikan solusi bagi masalah mahasiswa-mahasiswanya. Itu juga ya dengan kita hamba Tuhan ya, tidak saja hanya berkhotbah, tetapi juga menggembalakan. Baik, sudah waktunya cukup. Oke, Ibu maaf sekali ternyata kita baru ngobrol sebentar ya, waktunya sudah selesai. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah talkshow kita yang pertama. Tuhan memberkati, kita kemana-mana dulu karena akan diberi kenang-kenangan dari panitia. Baik, kepada Bapak Pendeta Julio disilakan. Apakah hadir? Pak Hudianto, apakah hadir? Oke, baik, akan diberikan kenang-kenangan dari Bapak Magnas Kabupaten Banyumas. Sebentar, sedang disiapkan. Bapak Ibu jangan kemana-mana, kita harus sampai akhir karena di terakhir nanti narasumber kita adalah Bapak Andi F. Noya ya. Setelah ini ada acara yang lebih seru lagi. Silakan. Ini konfliknya baginya enggak ada. Oh, ada satu. Bisa. Enggak ambil ini. Udah jadi? Baik, sekarang Bapak Ibu, Pak Boas dan Ibu Dewi akan berfoto bersama seluruh peserta. Disilakan. Ya, Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan berfoto bersama lagi bersama narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Fotografer silakan mengambil dan mengabadikan gambarnya. Panitia boleh ikut foto? Bebas. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa, silakan itu. Panitia bisa minta tolong membawakan tangannya. Oh, baik, tolongnya sudah ada ya. Bapak Boas, Ibu Dewi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, acara yang kita tunggu-tunggu adalah apa? Makan di siang hari. Mari kita akan sekali lagi berdoa untuk menikmati berkat Tuhan dengan kasih Kristus. Bapak Pendeta Jeffrey akan pimpin kita dalam doa untuk makan di siang hari. Silakan. Mari kita sembah Dia berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan yang telah membimbing kami
sepanjang acara dari pagi hingga sore ini. Kau memberkati kami dengan setiap sesi yang disampaikan oleh hamba-Hambamu yang telah menjadi pembicara kami pada hari ini. Kau terus memberkati kehidupan beliau, memberkati pelayanannya beliau, bahkan juga karya-karya beliau. Terima kasih Bapak di surga. Kini kami akan beristirahat sebentar dan juga menikmati berkat Tuhan. Bila Tuhan suci akan kuduskan berkat dan kami menikmati ini, beri kesehatan kekuatan bagi kami. Kami boleh menyelesaikan sesi nanti hingga pada akhir. Terima kasih Bapak. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat makan. Gitu. Nah, ada yang tahu game ini? Oke, ada yang tahu ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu, aku jelasin lagi ya. Jadi nanti kita akan bagi dalam 10 tim. Jadi nanti akan dihitung mulai dari Bapak yang paling sebelah kanan, akan berhitung 1 sampai 10. Nah, nanti timnya akan berkumpul sesuai dengan angkanya. Nah, tapi nanti tidak semua tim akan bermain, hanya tim yang terpilih yang bermain. Oke? Jangan takut tidak kebagian hadiah, karena nanti ada door prize yang masih banyak. Nah, oke, mungkin biar lebih jelas lagi, saya minta panitia untuk bisa jadi contoh. Nah, nanti di bagian tengah akan ada kain yang memisahkan antara kedua tim. Nah, setelah itu, kami akan berikan waktu 1 menit untuk antar tim bisa berkenalan. Lalu, perkenalan. Di sini contohnya adalah tim 1 dan tim 2. Oke, ditutup seperti ini. Nanti tim 1 dan tim 2 akan berbaris di bagian kanan dan di bagian kiri. Nah, nanti abang-abangnya adalah der. Kain akan turun dan saling menebak nama dari lawan. Nah, seperti itu. Nanti yang menang adalah yang benar dan yang paling cepat. Oke. Nah, kita langsung mulai. Oke, terima kasih. Kita mau langsung mulai bagi kelompoknya. Permisi, boleh dihitung mulai dari 1 bergeser sampai 10, lalu diulang lagi dari 1. Diingat-ingat nomornya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Diingat-ingat nomornya Bapak Ibu. boleh diingat-ingat ya nomornya. Nanti yang satu tim adalah yang angkanya sama. Dua, tiga, empat, 3, 4, 5, sudah 8, ya 1, ya 3, 4. ya lanjut lagi 7, 8, ke belakangnya 9, ke sebelahnya ya. Oke, 1 lagi 1, 5, oke 6, 7, 8. Lanjut lagi ke bagian belakangnya. Sudah tadi? Ya. Tadi 7, 8. Oh 9. Oke, ke belakang lagi 10. 1, ulang lagi. 2. Ada lagi? Sudah ya?
Oh, 10, oke. Lagi bagian belakang lagi. 10, satu lagi ulang. Oke. Baiklah, sudah terbagi ya. Untuk timnya akan saya panggil adalah timnya Acak dan tidak berhubungan. Saya minta tim nomor 3 bisa maju ke depan. Tim nomor 3 tim ganjil boleh maju dan berdiri di sebelah kiri saya. Oke, tim 3 boleh maju. Yuk gerak bawah ya. Ayo tim 3 yang mau hadiah, yang mau hadiah. Ayo, yang mau hadiah yuk. Tim 3 yuk, ada bawa hadiah itu loh. Yuk. Ya, nomor 3. Yang nomor 3 boleh maju. Yang nomor 3 di sebelah kiri. Iya. Di sebelah kiri. Kenalannya sama tim lawan. Kenalannya sama tim lawan. Iya, mau kenalan juga boleh sih. Oke. Tim 3 sudah ya. Oke, saya akan panggil tim 6. 10. Untuk tim 3 masih kurang 3 orang, 4 orang. Boleh Raiden. Yang mau hadiah ya, yang mau hadiah. Tim 3 masih kurang 4 orang. Untuk tim 6 boleh di samping kanan saya. Oke. Ya, boleh sini. Untuk tim 6. Tim 6. Tim 6 boleh ke bagian kanan saya. Mari kita. Yuk biar kita cepat nanti masih ada Dolores Bapak Ibu semuanya. Yuk, nomor 6 ada yang belum masuk. Yuk, 6 lagi. 6 orang lagi yang mau join ke bagian kanan. Yuk, boleh langsung masuk. Boleh langsung maju. Ayo, yang mau hadiah pasti dapat hadiah. Pasti ya berarti. Oke, masih kurang 5 lagi. Oke, paham? Enggak. Ayo, masih ada orang lagi. Masih kurang 4 lagi. Sembilan. Kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi. Oke. Nah, oke sudah lengkap ya. Silakan untuk tim 6 dan tim 3 kami kasih waktu 1 menit untuk saling berkenalan. Berkenalan namanya. Kuncinya harus tahu namanya, nama lawannya saja. Semua harus kenal. Antar tim dari tim. Ini lawan tim ya. Lawan tim. Diperhatikan bajunya, diperhatikan mukanya, dan diingat-ingat Ngitung loh, Pak. Oke. 30 detik lagi. Ya.
Oke, cukup, time out. Oke, tim 3 boleh mulai berganti lagi. Oke, sudah Oke. Langsung membuat barisan di bagian kiri untuk tim 3. Oke. Boleh. Mami. Oke. Agar mempermudah game, nah, udah lah, udah habis waktunya, oke. Agar mempermudah game, izin untuk langsung panggil namanya ya, jadi tidak perlu pakai Pak atau Bu. Langsung namanya aja, biar lebih mudah ya. Yang paling depan dipilih, mau siapa yang maju duluan? Yang mulai barisan, urutannya terserah. Kesukaan hati. Terbang ke depan. Ya betul. Bebas. Jadi menebak lawan, nama lawan. Seperti itu. Langsung baris balik. Ya. Nanti bergantian. Ya. Ya, oke. Boleh bisa barisan? Cepat, yang paling cepat dan benar. Oke. Kami boleh berbalik. Ya. Tenang. Oke. Boleh barisan? Iya. Boleh. Nah, oke. Saya izin ke Pak Bomi. Oke. Boleh lagi. Boleh Itu sampai 3, yuk. Ya. Waktunya saya hitung sampai 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk. Oke, gitu ya. Ini contohnya seperti itu. Oke. Nah, udah paham ya? Udah paham ya? Contoh. Oke. Gue bergantung. Yang paling depan boleh megang mic-nya. Berbaris, ya. Oke. Oke. Siap ya? Tim 6 siap? Tim 3 siap? Oke. Go! Oke. Kedua ya. Siap berpegang mic. Oke. Siap? Oke. Go! Oke, satu sama ya sekarang ya. Oke. Kayak gitu. Harus spontan kan. Boleh baris lagi. Nah, lagi. Oke. Oke, kita siap? Tim 3 siap ya? Oke. Go! Tim 6
Pak, siapa berikutnya? Berikutnya. Oke. Oke. Tim 6 siap? Siap ya tim 6? Oke. Tim 3 siap? Oke. Baik. Dan go. Keputusan ini tidak bisa diganggu gugat ya. Ayo, sama kayak saya lagi langsung nama saja biar lebih mudah ya. Sekali lagi langsung nama saja, jadi tidak perlu pakai Pak Tony. Bukan di sini. Oke. Tim 6 siap ya? Tim 3 siap? Oke. Go. Oke, tim 6 siap ya? Tim 3 siap? Oke, sekarang dua sama berarti ya? Oh 3-2, sorry 3 untuk tim 6, 2 untuk tim 3. Oke? Oh iya, oke. Sekali lagi peraturannya tim belakangnya tidak boleh memberi tamu ya. Yang sudah main juga tidak boleh ikut lagi. Oke? Oke, tim 6 siap ya? Tim 3 ya? Iya, kan tadi seri ya, ada satu seri, jadi boleh pilih satu lagi untuk poin terakhir. Penentuan. Seri saja sudah. Oke, dari tim 3 boleh lanjut satu lagi kan? Saya. Oke. Oke. Siap ya? Oke, tim 6 siap? Oke. Sudah. Oke, terima kasih tepuk tangan. Keren banget, tim 6 dan tim 3. Oke, untuk game selanjutnya saya mau pilih kelompok nomor 7. Kelompok 7 boleh maju ke depan. Kelompok 7 boleh maju ke depan. Ayo kelompok 7. Untuk mempersingkat waktu boleh maju ke depan. Kelompok 7 kali. Tadi berapa nomor 7? Yang menyebut nomor 7 boleh? Oh boleh.
Oke. Boleh? Kalau mau nomor 7 langsung maju. Sebelah kanan boleh ke sebelah Nggak berani kiri. nih. Ayo deh, nggak berani tuh. Karena Oh iya. Iya. Nomor 7. Kalau nggak ada lagi berarti kanan. Nomor 7. Oke, nomor 7 ini spesial katanya. Nanti akan lawan panitia. Itu oleh Bapak kalian. Nomor 7 Pak. Boleh siapa yang nomor 7 siapa saja. Itu dari Ayo, semua nomor 7. Ayo. Cepat waktunya habis waktunya. Ayo, Pak Antoni boleh coba. Nomor 7. Ayo, Pak Antoni. Sedikit saja ini. Pak Denny, Pak Iwan, Pak Iwan. Oke. Pak Hadi. Pak Jimli. Pak Jimli. Ayo, Menteri. Ayo, Rubil. Pak Denny. Oke. Pak Denny. Ayo, waktunya habis. Ayo. Berhubung semua lawan satu pemakai Sebelum kedua. Oke. Ayo. Lawan. Singa lawan. Oke. Untuk yang kelompok 7 adalah kelompok 2. Oke, ayo. Kelompok 2 boleh maju. Oh gitu. Oh iya semua. Panitia. Gak apa-apa. Oke. 5 aja berarti kalau nggak ada. Oke. Nanti kenalan nanti. Kenalan nanti. Kurangi 2 ya. Ayo, Pak, Bapak Ibu. Ayo. Kurang 1 kurang 2. Oke. Nah, Audi. Audi. Itu ibu mau. Ayo, Bu. Ari. boleh. Silakan, Pak. Nah. Oke. Nah, sudah lengkap ya. Oke, kami berikan waktu 1 menit untuk berkenalan. Dimulai dari sekarang. Meskipun sudah kenal, tapi kan tidak tahu dari siapa yang dulu, dari siapa yang kenal. Oke. Karena ini hanya nilainya setengah dari 10, berarti 30 detik ya. Oke, 5 detik lagi. Oke, sudah. Boleh ditutup panitia? Boleh ditutup? Oke. Oke, sudah. Iya.
Nah, untuk tim 7 siapa dulu yang mau main? Oke, boleh dipegang untuk mainnya. Boleh dipegang untuk mainnya. Nah, untuk tim 2, iya. Oke. Siap ya? Oke. Kalau lihat itu udah kenal gue. Gimana? Saya boleh? Oh boleh, oke. Dari panitia boleh ibu. Iya, mohon maaf. Ayo, diri lagi, oke. Ini sudah kenal. Oke. Nah, ya, tim 7 sudah siap? Tim 2? Ya, siap ya? Go! Oke, tim 7 lagi. Tim 7 sudah dapat 2 poin nih. Semangat untuk tim 2. Ayo semangat. Oke. Ya, tim 7 boleh dipersilakan. Oke. Dari tim 2 sudah siap ya? Siap? Nah, oke. Siap. Dan go. Ade. Dari tim 2 speechless terus ya, dari tim 7 ya. Selalu speechless ya. Oke, sampai habis ya, siap. Oke, ayo semangat tim 2 pasti bisa. Siap ya. Sudah, tim 7 siap ya. Ayo, siap. Tim 2 siap. Go! Tadi seperti itu. Bukan. Maksudnya gimana dia? Jadi poin-poinnya tadi yang awal maksudnya. Bukan hanya poinnya maksud. Jadi tim itu juga. Jadi tadi udah bukan lebar, jadi udah benar. Iya. Tapi tadi saya udah konfirmasi dulu. Iya. Oke. Poin lagi sekali lagi. Ya. Yang belum, yang khusus yang belum untuk tim 2. Siap ya? Siap ya tim 2 dan tim 7 oke? Luar biasa banget. Akhirnya langsung diambil nggak? Langsung diambil nggak? Situ.
Menang kalah kita. Oke, kita punya 2 pemenang nih hari ini. Betul. Kita akan mempertaruhkan, ya. Akan mengadu lagi tim yang menang tadi. Tim 7 melawan tim 3. Oh, tim 2 ya? Dari yang menang. Tim 6 dan tim 7 boleh maju lagi untuk beradu. Meskipun beda jumlah nggak masalah. Oke, saya jelaskan ulang untuk peraturannya. Tim 6 boleh ke kanan. Oke. Saya jelaskan ulang untuk peraturannya. Tim yang maju atau tim yang memilih yang memegang mic tidak boleh dibantu oleh tim lainnya. Oke. Lalu yang kalah atau yang gugur bisa langsung duduk, atau yang salah menebak bisa langsung duduk. Berhubung kami banyak bendera, bagaimana kalau lomba kot aja? Dan kayaknya nanti selesainya malam ini. Oke, sudah ya? Oke. 6 kali. Oke, ternyata ada kompensasi ya Bapak Ibu Saudara, karena tim dari tim 7 ini masih kurang, jadi boleh dibantu untuk melengkapi. Karena hadiahnya ada 10, jadi harus dilengkapi. Oke, boleh. Ada yang mau bergabung ke tim 7 boleh? Boleh. Ada yang berapa? Ada berapa? Dan untuk tim 6 tadi yang menang boleh maju lagi. Kan kenalannya nanti. Kenalannya nanti. Permisi Bu, kenalannya nanti ada waktunya. Oke. Untuk tim 7 ada nomor yang masih kurang 4 lagi. Oke, boleh untuk tim 7 ke 11. 10, jadi 10. Iya. Oke. Sudah pas ya. Untuk kenalannya nanti Bapak Ibu, belum dikasih waktu ya. Untuk kenalannya nanti. Tunggu dulu, jangan kenalan dulu. Oke. Oke, ya. Boleh berkenalan? Saya sudah masuk 1 menit lagi. Dari sekarang. Oke, silakan berkenalan lagi dulu. Oke, berkenalan dulu selama 1 menit.
Iya. Oke, 30 detik lagi. Harusnya gitu. Oke, jadi Partais. Ira. Murni. Kita. Bisa. Soto. Oke. Oke. Sudah boleh ditutup lagi ya? Nah. Oke. Untuk tim 6 boleh memilih dulu. Nah. Untuk tim 7 boleh memilih siapa dulu yang mau main? Mainnya boleh? Oke. Iya. Siap ya? Dan go! Harus satu saja. Oke. Ulang lagi. Ya, tidak masuk poinnya. Nah. Oke. Oke, siap ya? Dan oke, dari tim dari tim 6 dulu ya. Oke, dapat poin 6. Oke, boleh duduk lagi. Yang sudah boleh duduk. Iya. Oke, siap ya? Dan go! Oke. Tim 7 jadi satu sama, oke? Oke, yang tadi dari tim 6 boleh? Ya, ya. Dua satu ya. Oke. Nah. Oke. Dia lihat kakinya. Nah, siap ya. Oke.
Ulang lagi. Oke, belum masuk poin ya. Oke. Siap? Oke, itu boleh nih. Oke. Udah siap ya? Kuning. Kita harus cepat ya, karena dia ini siap. Satu lagi. Oke, satu lagi ya. Ayo. Penentuan nih. Oke. Siapa yang akan menjadi pemenang juara satunya? Gimana Juri pemenangnya? 5-1. Oh, luar biasa pemenangnya. Betul. Ini adalah pemenang. Jadi juara 1 tim A, juara 2 tim 7. Untuk juara 1 boleh. Amin. Untuk hadiahnya nanti akan diserahkan yang ibu. Juara 1. Berat kali ya Bu, udah fitness kok. Oke, boleh dialihkan. Oke, itu berisi 10 ya, jadi bisa dibagi. Oke. Siap ya, 1. Mampet lagi. 1, 2, 3. Oke. Berikan tepuk tangan yang baik. Untuk juara 2 nanti diserahkan oleh Pak. Nggak tahu itu, baginya gimana? Nanti baginya kan? Ada satu, jadi bisa dibagi. Ayo juara 2 maju, juara 2 cepetan. Oke. Buat cuci piring. Kapan sulit. Oke, untuk juara 2 tadi kelompok 7 boleh maju. Tolong ya, kita Permisi, kita mau makan dulu. ada kita bawa tukang foto sendiri. Oke. Oke. Permisi mau foto dulu. Iya, oke. Siap ya? 1, 2. Oke. Berikan tepuk tangan untuk